Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Rizky Prawirutama dengan NIM akhir 084 dari mahasiswa jurusan Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta semester 6 yang akan mengerjakan tugas simulasi sistem industri. Saya juga tergabung pada kelas pada kelas simulasi sistem industri. Oke, baik. Untuk yang pertama saya akan mengerjakan terlebih dahulu yang saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada studi kasus satunya. Kayak yang pertama, di studi kasus ini kita akan membuat sebuah cover plastik. Kita akan membuat simulasi model pembuatan cover plastik. Oke, yang pertama kita lihat dulu pada studi kasusnya. Di sini ada proses gudang bahan baku, peleburan, pencetakan, finishing, dan gudang plastik jadi. Oke, di sini pertama-tama kita buat dulu layoutnya itu ada gudang bahan baku, peleburan, percetakan, finishing, dan yang terakhir ada gudang plastik jadi. Oke, lalu sesuai dengan keterangan yang ada pada studi kasus, bahan baku pertama kali datang di gudang bahan baku yang berkapasitas 50 unit. Otomatis kita harus membuat di dalam model itu jika gudang bahan bakunya itu berkapasitas 50 unit. Oke. Lalu kita juga membuat kapasitas gudang plastik jadinya juga sebanyak 50 unit. Oke, lalu kita lihat lagi. Oke, kita udah menginput location gudang bahan baku, peleburan, pencetakan, finishing. Oke, setelah sudah menginput semua location, kita lanjut menentukan atau membuat entities. Oke, entitiesnya kita gunakan plastik. Entities pada studi kasus ini hanya satu yaitu plastik. Lalu kita akan setelah membuat entities kita akan membuat processing. Oke. Yang pertama sesuai dengan studi kasus ada bahan baku pertama kali datang. Oke, otomatis kita akan menginput entitiesnya itu yaitu plastik yang dimana si plastik ini akan plastik ini berada di gudang bahan baku yang dimana di sini nggak ada keterangan tentang operasinya. Lalu kita akan buat routingnya yang dimana output dari gudang bahan baku ini akan menghasilkan plastik yang dimana si plastik ini akan dikirimkan ke SK peleburan. Nah, lalu move logicnya. Nah, di sini bahan baku dibawa ke proses peleburan dengan waktu transfer sebesar 1,5 menit. Oke, berarti kita buka move logicnya seperti berikut. Buka gambar palu, lalu move for, lalu kita ketik 1,5 min. Lalu kita paste. Oke, seperti itu. Jadi kalau semisal waktu operasi akan kita tambah logika operasinya pada operation. Semisal kalau untuk waktu transfer kita akan isi logika pergerakan atau perpindahannya itu pada move logic. Oke, setelah kita membuat itu, nah dan diproses selama 6 menit pada proses peleburan. Oke, berarti selanjutnya kita masuk ke SK peleburan dengan entities berupa plastik, lalu lokasinya peleburan, dan operationnya itu wait for 6 minutes. Oke, setelah kita membuat prosesnya pada SK peleburan, kita juga buat routingnya, yang dimana output dari SK peleburan itu merupakan plastik yang akan dikirimkan kepada percetakan, yang dimana dengan move logic yang tadi kan yang waktu operasinya udah 6 menit. Lalu dari proses peleburan menuju proses percetakan dilakukan selama 1 menit. Berarti waktu transfernya itu sebesar 1 menit. Oke, di sini move logicnya move for 1 menit. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke
setelah ini kan udah ke percetakan, maka selanjutnya kita prosesnya akan mengisi processing pada SK percetakan dengan entity plastik ke locationnya percetakan. Nah, untuk waktu di SK percetakan itu sendiri pada studi kasus kita menggunakan rekapitulasi dari waktu-waktu ini. Gimana cara kita untuk mengconvert waktu-waktu yang ada di sini untuk bisa digunakan di ProModel. Oke, pertama kita harus eh, kita harus menulis dulu waktunya di Excel seperti ini, lalu kita copy, lalu kita buka pada ProModel, yaitu start feed. Ya, dengan simbol seperti berikut. Oke, setelah udah kita paste. Oke, setelah udah kita auto fit aja dengan distribution unbounded. Nah, didapatkan distribusi normal, log normal dan uniform. Sebenarnya yang bisa kita pakai untuk dijadikan waktu operasi di ProModel, kita itu ngegunain yang acceptance-nya itu do not reject. Akan tetapi dikarenakan di sini tiga-tiganya diterima, otomatis kita ambil aja yang distribusi normalnya. Oke, tadi berarti berapa nilainya? Nilainya itu 2,9,0989. Oke, lalu kita masukin aja di operation ini. Dengan cara gimana? Kita buka, lalu sini, lalu kita keypad dulu. Kita cari di distribution functionnya. Lalu karena tadi apa distribution functionnya kita mau pakai yang normal, kita buka aja di sini. Tadi kan 2,9 ya. Kita ketik 2,9. Lalu kita klik standar deviasinya 0,989. Lalu return, lalu paste aja. Biar bisa langsung masuk ke operationnya di sini. Seperti itu. Lalu kita lanjut lagi ke routingnya. Pada SK percetakan ini akan menghasilkan plastik dengan destinasi selanjutnya ke SK finishing. Lalu kita lihat lagi di studi kasusnya SK finishing. SK finishing itu ditransfer. Berarti kita mentransfer ke SK finishing dengan waktu 1 menit. Lalu di SK finishingnya itu mempunyai waktu 3 menit. Oke, berarti udah benar. Di sini move logic untuk ke destinasinya ke SK finishing itu sejumlah 1 menit. Lalu kita lanjut. Selanjutnya ada proses plastik. Itu proses di SK finishing dengan entity plastik dengan lokasinya di finishing. Lalu dengan operation time-nya yang seperti ada di studi kasus tadi itu dengan waktu 3 menit. Dan selanjutnya ke routingnya. Lalu SK finishing itu akan menghasilkan output berupa plastik dengan destinasi ke gudang plastik jadi. Dengan waktu ke SK finish. SK finishing dibawa ke gudang dengan waktu transfer 2 menit. Oke. Karena itu kita tulis di sini move logicnya move for 2 menit. Lalu setelah itu kita jangan lupa untuk menulis proses ke dari proses gudang plastik jadinya untuk ke destinasi exitnya. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa si setelah selesai kita buka kita akan membuat arifalnya dulu. Arifalnya ini merupakan program dari ProModel itu sendiri untuk menuliskan atau memvisualisasikan barang yang akan datang ke SK tujuannya. Semisal di sini tadi SK awal dari model kita kan di gudang bahan baku. Nah, otomatis kita harus membuat arrivalnya untuk ke gudang bahan bakunya. Oke.
Di sini entity-nya itu plastik, lalu location-nya itu ke gudang bahan baku, lalu quantity each-nya itu bisa dilihat di sini. Quantity each itu merupakan berapa banyak barang pada setiap kedatangannya itu berjumlah berapa. Di sini 4 unit. Berarti di sini quantity each-nya itu 4 menit. Lalu selanjutnya ke occurrence. Occurrence itu merupakan eh, banyak kedatangan atau banyak repetisi kedatangan suatu barang. Sini sebanyak 14 kali kedatangan. Nah, lalu selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi itu bisa dibilang waktu jarak antar kedatangan. Jadi waktu jarak antar kedatangan di sini kan 10 menit. Jadi setiap satu proses untuk ke proses selanjutnya itu, untuk kedatangan keduanya itu membutuhkan waktu rentang 10 menit. Oke, setelah udah kita langsung simulasikan aja gimana caranya. Kita klik option dulu. Karena apa? Karena di sini ada keterangan tambahan berupa Anda diminta untuk memodelkan kasus di atas dengan menggunakan software ProModel dengan waktu simulasi sejumlah 8 jam. Oke, selanjutnya ke sini 8 jam. Time only 8 jam standar. Number of replikasinya karena keterangannya nggak ada ya di studi kasusnya, coba kita buat sebanyak 5 kali aja. Oke, run. Oke, want to see result. Oke. Nah, di sini itu kita bisa melihat hasilnya itu secara rata-rata ataupun running pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Lalu bisa juga kita untuk melihat semua repetisi dari simulasinya. Oke, hasilnya seperti berikut. Oke, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan studi kasus 2. Oke, di sini pertama kita harus buka studi kasusnya dulu. Oke, studi kasusnya proses produksinya sebagai berikut. Yang pertama itu ada kedatangan besi ke conveyor input, lalu ke pemotongan, lalu ke perakitan, lalu ke finishing, lalu conveyor output, lalu ke gudang besi. Nah, tapi di sini itu ada keterangan tambahan, yaitu adanya perusahaan itu menyediakan tempat penampungan sementara atau buffer di antara proses pemotongan dan perakitan. Nah, nanti sebagian besi yang dari proses pemotongan ini akan ditransfer dulu ke buffer. Lalu dari buffer itu baru akan ditransfer lagi ke perakitan. Jadi ya karena takutnya ada penumpukan pada proses perakitan, maka barang-barang beberapa barang yang merupakan output dari SK pemotongan akan ditransfer dulu ke buffer. Oke, setelah dilihat layoutnya seperti berikut, kita buat layout gudang kedatangan. Di sini ada conveyor input, ada pemotongan, ada perakitan, ada finishing, ada conveyor output, ada gudang besi. Oke, yang pertama gudang kedatangan. Oke, sesuai dengan yang ada di studi kasus, besi yang telah datang disimpan sementara di gudang kedatangan dengan kapasitas sebesar 100 unit. Oke, berarti gudang kedatangan itu mempunyai kapasitas sebesar 100 unit. Oke, maka di location-nya kita tulis sebesar 100 unit. Oke, lanjut. Di studi kasusnya juga ada keterangan jika conveyor input itu berkapasitas sebesar 15 unit. Oke, kita sesuaikan di location-nya itu dengan kapasitas sebesar 15 unit. Oke, di SK pemotongan nggak ada eh, keterangan lebih lanjut. Lalu di gudang besi menyesuaikan dengan si gudang kedatangannya, yaitu sebesar 100 unit. Oke, di sini juga ada keterangan jika
konveyor dan gudang sementara tersebut tidak terbatas. Berarti gudang sementara itu bisa kita samakan dengan yaitu buffer atau tempat penampungan sementara. Konveyor dan gudang sementara itu berkapasitas tidak terbatas. Maka di location-nya itu kita tulis saja kapasitas si buffer dan konveyor outputnya dengan kapasitas tidak terbatas. Oke, selanjutnya kita buat entities-nya karena sesuai dengan studi kasus di sini adalah membuat besi pengait kertas binder. Nah, berarti otomatis bahan atau entities yang akan digunakan pada studi kasus ini itu berupa besi. Oke, lanjut kita buat prosesnya. Oke, lalu yang pada proses pertama sesuai dengan studi kasus, besi yang telah datang akan disimpan sementara ke gudang kedatangan dengan waktu transfer. Kayak nggak ada ya waktu transfernya. Yang ada itu waktu transfer dari gudang kedatangan ke mesin konveyornya. Oke, berarti kita buat dulu proses yang pertamanya, yaitu dengan entitinya besi, lalu lokasinya ke gudang kedatangan. Oke, lalu gudang kedatangan itu akan menghasilkan output berupa besi atau akan mengirimkan besi dengan destinasinya kemana? Ke conveyor input. Dengan tadi yang udah kita baca dengan waktu sebesar 0,3 menit. Lalu selanjutnya pada proses di conveyor input dengan entity tetap besi, lalu locationnya dari conveyor input, location yang proses ini pada conveyor input akan menghasilkan output atau akan mengirimkan sebuah besi dengan destinasinya kemana? Ke SK pemotongan. Nah, di sini itu ada keterangan proses pemotongan besi sesuai dengan ukuran menjadi 3 bagian dengan waktu proses 3 menit. Nah, si waktu proses ini nggak bisa kita pakai di sini move logic. Kenapa? Karena yang 3 menit tadi itu merupakan waktu proses, bukan waktu transfer. Jadi yang untuk move logic ini bisa kita ibaratkan dia untuk penempatan di mana kita akan mengisi tentang keterangan waktu transfer antar stasiun kerja seperti itu. Oke, balik lagi. Tadi kita lihat di sini ada keterangan sesuai ukuran menjadi 3 bagian. Kita di sini ngeganti yang rule-nya itu yang awalnya pada dasarnya itu verse 1 menjadi verse 3. Kenapa gitu? Karena di situ ada keterangan menjadi 3 bagian. Jadi untuk eh jadi proses akan berlanjut setelah memotong sebanyak 3 bagian menjadi 3 bagian. Oke, lalu kita lanjut ke SK selanjutnya, yaitu SK pemotongan. Di SK pemotongan tadi memiliki waktu operasi sebesar 3 menit. Lalu tadi sesuai dengan keterangannya, jika dari proses pemotongan ini ada yang langsung ke perakitan, ada yang ke SK buffer terlebih dahulu atau tempat penampungan sementara terlebih dahulu. Oke, lalu selanjutnya kita baca dulu tentang data yang untuk ke SK perakitan. Kemudian dibawa ke proses perakitan dengan waktu transfer 0,5 menit. Oke, kita routing pertamanya itu output dari SK pemotongannya itu besi ke SK perakitan dengan move logicnya dengan waktu 0,5 menit. Lalu selanjutnya kita akan menulis routing untuk yang ke buffer. Nah, untuk yang ke buffer itu sesuai dengan keterangan di studi kasus dengan waktu transfer sebesar 0,2. Oke, sebesar 0,2 menit. Oke, selanjutnya kita jangan lupa untuk menulis proses untuk di buffernya itu sendiri. Karena kan tadi konteksnya itu dari si SK pemotongan yang dari buffer itu pasti balik lagi ke perakitan untuk diproses lalu dilanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, di sini buffer lokasinya di buffer, lalu si buffer itu akan mengirimkan besi
Lalu di destinasinya itu akan ke SK Perakitan dengan move logicnya itu dengan waktu sebesar 0,2 menit tadi yang ini. Oke, tulis 0,2 menit. Oke, lalu selanjutnya ada SK Perakitan. Nah, di sini SK Perakitan. Oke, entitinya yang diproses masih sama, itu besi, lalu lokasinya di SK Perakitan dengan waktu operasi seperti yang ada di studi kasus, yaitu distribusi uniform 6,7. Oke, kita kita contohin. Oke, sama caranya kayak kita mau ngebuat distribusi normal tadi, yaitu kita klik keypad, lalu kita cari distribution functionnya, yaitu lanjut ke uniform. Dengan tadi itu 6,7 ya, berarti minnya 6, lalu half range-nya 7. Lalu kita return, lalu paste, seperti itu. Lalu dari proses perakitan akan menghasilkan besi yang akan dikirimkan ke SK finishing. Nah, waktu transfer ke SK finishing itu berjumlah berapa menit? Itu kita lihat lagi di sini. Proses dari proses perakitan ke finishing itu sejumlah 1,2 menit. Nah, maka dari itu kita kita tulis di move logicnya itu move for 1,2 menit. Lalu entities-nya selanjutnya kita akan menjelaskan proses di SK finishing, yaitu dengan entity besi, lalu location-nya finishing, lalu waktu operation-nya itu sebesar mana nih? Disempurnakan di bagian finishing dengan waktu proses sebesar 2 menit. Oke, berarti waktunya itu 2 menit. Oke, udah. Lalu kita bikin untuk routingnya, yaitu outputnya besi dengan destinasi ke conveyor output dengan waktu transfer sebesar 1,5 menit. Oke, setelah itu kita buat dari SK atau dari conveyor output ke gudang besi. Yang dimana di sini nggak ada keterangan lebih lanjut waktunya itu berapa, baik waktu operasi ataupun waktu transfernya itu berapa. Lalu jangan lupa setelah itu kita buat dari gudang besi ke exit untuk menyempurnakan dari model simulasi yang kita buat. Oke, selanjutnya itu kita buat, tinggal kita running aja simulasinya. Ini balik lagi karena waktunya atau repetisi dari simulasinya itu gak ada keterangan lebih lanjut, cuman ada keterangan bahwa diminta waktu selama 8 jam. Kita bebas milih waktunya itu sorry, untuk memilih replikasinya itu sebanyak berapa kali. Tapi saya di sini memilih sebanyak 10 kali. Oke, seperti itu. Oke, kita bisa lihat resultnya di sini. Kita klik yang all aja. Oke, oke. Maaf, sebelumnya saya lupa untuk menjelaskan mengenai arrivalnya. Arrival itu kita gunain untuk menyeting ataupun menginput barang yang akan datang ke sistem kita itu. Dia akan datang kemana aja. Oke, yang pertama kan tadi datangnya ke gudang kedatangan ya. Dengan keterangan yaitu, nah, sebanyak 2 unit setiap kedatangannya. Berarti quantity each-nya itu dua, dua. Lalu occurrence-nya itu 20 karena banyak datangnya itu sebanyak 20 kali. Lalu untuk waktu jarak antar kedatangannya itu akan dimasukkan ke frekuensi yaitu sebanyak 15 kali. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu. Terima kasih dan maaf untuk
Pak Herdi jika saya masih banyak kesalahan-kesalahan kata dalam mempresentasikan hasil tugas saya. eh dan juga terima kasih telah mengajarkan saya cara menggunakan pro model. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.